Kita laki-laki nggak ada yang sombong. Ibu mau masuk surga tergantung bagaimana suami. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi maaf, emang ibu bisa masuk lewat kaki sendiri? Gak bakal bisa. Tahu nggak? Surga itu ada pintunya. Tahu nggak? Surga itu ada pintu, tahu? Ada kuncinya nggak? Ada sama suami, cium tangannya, cium kakinya, minta ridhonya. Surga ada di depan ibu. Bib, suami saya jahat, taat. Suami saya tukang main judi, taat. Tukang minum khamar, taat. Apapun keadaan suami, tetap harus taat. Tanpa harus melihat bagaimana apa yang dia lakukan, taat. Surga jaminannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada Kiai Haji Khairus Saleh, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah dengan apa yang telah diberikan di dalam ilmunya kepada kita semua, penyebab kita dijadikan sebagai hamba yang beribadah dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Mushalah At-Taqwa, ya insyaallah mudah-mudahan seluruh panitia Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, dan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan,
Allah telah izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bu, bisa diam? Bu, diam, bisa diam? Anak-anaknya bisa dicabut baterainya enggak, Bu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia kecuali seseorang yang berkumpul di dalam tempat yang mulia. Tidak akan seseorang diberikan satu gelar terhormat kecuali orang tersebut diberikan izin oleh Allah menjadikan diri sebagai hamba yang terhormat di hadapan orang-orang yang terhormat dan dikumpulkan di dalam tempat yang penuh penghormatan. Dan alhamdulillah di malam ini Allah izinkan kita di dalam tempat yang mulia, di dalam tempat atau majlis yang terhormat. Tidak ada sesuatu kebaikan di dalamnya kecuali Allah limpahkan rahmah serta hidayah. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang mulia semua karena izin dari Allah. Kalau bukan karena izin dari Allah, kita enggak akan pernah kumpul di dalam majlis yang mulia seperti ini. Tidak akan seseorang berkumpul dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan Nabi kecuali Allah yang membersihkan hati kita menjadi hamba yang terus mencintai Allah dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuman mau ngasih tahu, biasanya kita kalau duduk di dalam majlis ini senang aja bawaannya, betul apa enggak? Bahagia aja, betul? Yang jadi pertanyaan ini, apa sih yang membuat kita bahagia? Apa sih yang bikin kita senang duduk di dalam majlis ini? Ada yang tahu? Apa yang bikin kita duduk senang, gembira di dalam majlis ini apa? Hah? Ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Dari Nabi SAW, beliau di dalam hadis mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan dan di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir di dalam tempat ini semua punya dosa apa enggak? Dosanya dibawa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, ngaku, enggak bohong. Alhamdulillah. Cuman orang Jati Uwung doang banyak dosa, alhamdulillah. Blow on. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Tapi alhamdulillah nih hari kita sadar bahwa semua yang hadir termasuk diri saya besar dosa di hadapan Allah, tapi Allah berikan satu kemuliaan dan Allah berikan izin atas duduknya kita di dalam tempat yang penuh kemuliaan ini semata Allah menginginkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Oi, silakan.
Bu, perempuan ngelihat perempuan aja matanya begitu Pak. Kenapa? Perempuan itu makanya Allah kasih kelebihan perasaannya bisa dibagi-bagi. Laki-laki nggak pernah bagi-bagi perasaan Pak. Karena laki-laki kalau punya perasaan satu istiqomah nggak bakal dibagi-bagi. Karena perempuan banyaknya membagi-bagi perasaan sehingga banyak laki-laki yang terluka dan menjadi gila. Ini sebenarnya saya diundang tentang Isra Mi'raj atau tentang gila sih? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena Allah dengan kemuliaan dan kebaikan Allah berikan kita semua yang Allah berikan kepada kita penuh dengan rasa kasih sayang. Kebayang gak Pak Bu? Allah berikan kita ini di dalam hidup, kalau kata orang Jati Uwung, life is choice. Ngerti nggak? Sama gue juga enggak. Hidup itu pilihan, kata Allah. Dikasih di mana Allah mau, punya apa yang kita mau Allah kasih. Mau jalan maksiat Allah berikan, mau jalan baik Allah kasih. Tergantung bagaimana Allah memberikan jalan kepada kita. Maaf Pak, malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Dan malam ini bisa dikatakan Lailatul Ghafilin. Malamnya orang-orang lalai. Malam minggu yang pemuda motor nungging, nyemplak perempuan. Ada yang begitu, ada. Yang perempuan pakai kerudungan dari rumah, begitu di jalan kerudungan cuma nempel doang. Ada di sini, ada yang begitu. Di sini mah istri-istri soleha, wanita-wanita insya Allah bidadari-bidadari surganya Allah, tapi bohong. Ini malam dikatakan Lailatul Ghafilin. Banyaknya malam-malam orang lalai, tapi di malam ini Allah kumpulin kita. Mungkin kalau nggak ada acara ini, lagi apa kita malam seperti ini? Ada yang lagi tidur, ada yang lagi ngegibah, ada yang lagi main gaplek, ada yang lagi ngopi, mikirin masa depan walaupun nggak nyampe-nyampe. Betul? Orang yang berangan-angan itu boleh, angan-angan yang baik silahkan. Tapi kalau angan-angan melampaui kapasitas, bahaya, bisa jadi PA. Allah paling benci dengan orang yang banyak angan-angan, banyak keinginan, banyak maunya, tapi nggak ada hasilnya. Allah menciptakan kita cuma satu yang Allah minta. Apa? Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuman ibadah kita diminta sama Allah. Cuman satu Allah minta, ibadah. Wahai hambaku, salat, ngaji, silaturahmi, perbuatan baik lakukan, akhlak dijaga. Ini cuman ini yang diminta sama Allah. Tabang yang namanya manusia, Allah minta satu, kita mintanya 10. Betul nggak? Kadang yang satu kita belum jalanin. Kah, maaf dah, kita ngomongin ibadah dulu, boleh apa enggak? Sehari semalam berapa kali wajibnya kita ibadah kepada Allah? 5. Betul? Yakin 5? Di sini sholat subuh berapa rakaat? Masih 2. Belum 4, belum. Saya mau tanya, musola segini bagus, sholat subuh softnya berapa soft? 2 soft. Itu juga 4-4-1. Ini sholat apa main bola? Maaf, beribu maaf. Islam bakal maju. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lihat bagaimana sholat subuhnya. Bu, tolong sampaikan kepada laki-laki yang ada di dalam rumah ya Bu ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya Bu ya? Paham ya? Jadi kalau besok bapak sholat subuh di rumah, apalagi nggak sholat, udah gitu bapak mau keluar pakai celana, bilang Pak sini jangan pakai celana, nih daster pakai. Ya Bu ya? Kenapa? Pak, tugas kita hidup ini kan pilihan Pak. Allah tegur kita, Allah ngasih peringatan sama kita, ku anfusakum wa ahlikum. Allah ngajarin kita,
Jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Apa fungsinya? Ajarin mereka ibadah dengan cara apapun semaksimal mungkin. Maaf Pak, hidup setelah nikah fitnahan makin banyak Pak. Betul nggak? Istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, rezeki, ipar, mertua. Gue bilangin loh. Saya mau tanya, ibu, bu, ibu betah tinggal di rumah mertua bu? Tuh lihat Pak, istri kurang ajar nggak tuh? Sama bapak juga tinggal di rumah mertua betah Pak. Dia ogah bangun lebih harus subuh daripada mertua yang perempuan ngiris cabai miring dikit buah jadi omongan berminggu-minggu. Betul nggak? Maka dari itu hidup ini semuanya penuh dengan caranya ibadah ngejauhin kita dari fitnah. Seburuk apapun tingkah laku kita ibadah. Bib saya masih doyan minum, sholat. Bib saya tukang main judi, sholat. Bib saya masih senang bermaksiat, sholat. Kenapa? Karena sholat yang lebih mudah mendekatkan dan memberikan kita rahmat. Allah tumpahkan rahmat di dalam hati kita sehingga kita keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Allah izinkan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Hidup bagaimana keinginan kita, Allah kasih-kasih aja. Ada satu kisah di zaman dahulu, ada seorang rampok. Tahu rampok? Rampok dengan kawanannya. Setiap orang melintasi padang pasir yang kelihatan bergabilah-gabilah rame-rame dikepung. Semua harta bendanya diambil, dirampok. Tapi begitu dalam keadaan azan, kepala rampok ambil wudhu, sholat. Kebayang Pak, kepala rampok sholat. Lu kalah sama rampok kita. Ini kepala rampok sholat, yang dirampok bingung. Lah, Tuan kan kepala rampok. Iya. Kenapa? Tuan sholat. Iya, saya sholat. Kenapa ngerampok? Maaf, rampok itu kerjaan saya. Sholat itu adalah kewajiban saya. Rampok bisa ngajarin? Oi, rampok ngajarin. Kebayang gak lu? Subhanallah, ini rampok karena memang pekerjaan. Tiap tahun, tiap bulan, begitu kerjaannya ngeram. Subhanallah, waktu panggilan haji, perjalanan haji, yang dirampok tiap kabilah ketemu sama kepala rampok lagi melaksanakan haji. Liar aing liar. Kata yang dirampok nanya lagi, Tuan kan yang waktu itu ngerampok saya? Iya. Tuan ngelaksanain haji? Iya. Kok bisa ngerampok? Haji adalah salah satu titel keimanan seseorang di hadapan Allah. Tuh ngajarin lagi rampok. Oi. Begitu dia sujud, ini rampok. Selesai dia sujud, orang datang lagi. Baik banget nih orang. Tuan, saya dengar tadi percakapan Tuan. Betulkah Tuan ini kepala rampok? Iya. Apa yang Tuan lakukan sehingga sholat, haji? Kenapa? Tuan, maafkan saya. Saya sadar Allah, apa yang saya lakukan adalah dosa besar. Tapi ini adalah kewajiban saya yang memberikan nafkah kepada keluarga saya. Tapi saya yakin dengan ibadah yang saya lakukan, dengan mudah Allah berikan hidayah sehingga kita menjadi hamba yang taat, hamba takut kepada Allah dan dijauhkan dari perkara kemaksiatan. Lagi ngomong, Allah cabut nyawanya. Dapat 3 hari, ini orang yang nanya di dalam mimpi ngomong. Ngelihat kepala rampok lagi digotong dengan salah satu tandu yang terbuat dari emas. Ditanya, kepala rampok, kok ditandu? Kok dijagain? Mau dibawa kemana? Malaikat lagi ngebawa kepala rampok. Apa katanya? Saat saya berbincang dengan Tuhan,
Saya mengatakan hal tersebut dari dasar hati saya ingin bertaubat kepada Allah. Dan alhamdulillah saat perbincangan itu Allah terima apa yang saya lakukan. Dan saya bertaubat dan taubat saya diterima oleh Allah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Oi, Bu, mau masuk surga nggak? Ngimpi. Kalau laki masuk surga gampang, perempuan susah. Gampang. Susah gampang lah. Nabi SAW turun Isra Mi'raj, dibukakan surga sama neraka. Begitu pulang Nabi nggak makan, Nabi cuma nangis sujud sama Allah, minta ampun kepada Allah agar semua umatnya jauhin dari siksa api neraka, Pak. Siti Fatimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu enggak makan? Kenapa engkau terus-terusan ibadah sampai wajahmu dalam keadaan bengkak, matamu ini menangis terus-menerus? Apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka, itu adalah hadiah terbesar dari Allah. Dan aku melihat di dalam neraka paling banyak adalah sieun aing mah. Paling banyak perempuan di neraka. Cekek, banting, diinjek, seret-seret. Orang Jati Uwung perempuannya parah, Pak, dibilang perempuan paling banyak di neraka, mesem-mesem. Orang di mana-mana kalau paling banyak perempuan mah nunduk ya gitu ya. Ya Allah, ampunin saya ya Allah. Sini kagak ketawa, Pak. Kayaknya udah siap lahir batin gitu, udah siap banget. Pantasan perempuan kalau kalau masuk dapur paling lama keluarnya. Kenapa? Lagi terapin neraka. Lagi dekat sama kompor maksudnya. Bu, masak kewajiban ya. Betul. Pahalanya tahu nggak, besar banget. Tahu? Ibu masak buat keluarga, apalagi niat buat suami, pahalanya besar luar biasa, tahu? Yang saya mau tanya, Bapak jawab jujur. Saat ibu besok masak ini malam, nanya nggak sama Bapak besok mau dimasakin apa? Diam. Perempuan selalu ngebela diri. Biar kasih laki-laki dong yang bicara. Pak, saya tanya, Bapak jawab aja jujur. Anggap aja istri nggak ada. Duda dong lu. Pak, saya mau tanya. Saat besok ibu mau masak ini malam, Bapak ditanya nggak sama ibu besok mau dimasakin apa? Yang pernah? Gak pernah sama sekali. Tuker tambah, Pak. Yang saya lagi nggak habis pikir, perempuan ini Masya Allah luar biasa. Padahal gerbang surga terbuka lebar buat perempuan. Siapa? Kalau dia yang mau. Tapi di akhir zaman udah banyak perempuan yang gak mau surga, tapi ahli neraka dia paling demen jalaninnya. Betul. Enggak. Semuanya ahli ibadah. Ngaco. Bu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Sombong amat lu. Tapi benar sih, Pak, surga cuman punya perempuan, Pak. Kita laki-laki mah nggak punya surga di bawah telapak kaki, Pak. Tapi jujur emang perempuan itu capek loh, Pak. Capek luar biasa. Dan hamba Allah yang paling kuat itu perempuan, laki-laki mah lemah. Bapak nggak percaya, maaf. Ibu 9 bulan kandungan dibawa kemana aja kuat, luar biasa, Pak. Ada ngeluh? Nggak pernah. Pinggang sakit, tidur miring kanan salah, kiri salah, celentang engap, apalagi tengkurap ya, ayunan. Betul nggak? Pak, itu 1-0 kita kalah. Yang kedua, perempuan kalau ngelahirin seorang anak perjuangannya dahsyat.
lebih parah daripada jihad fisabilillah. Tuh perempuan. Makanya kita selalu diajarin hormat sama ibu. 2-0 Pak kita kalah. Kenapa perempuan itu paling kuat? Maaf, laki-laki di sini gendong anak paling lama berapa jam? Diam. Udah, kalau masalah ini lu menang banget. Bener. Maaf Pak, kita paling kuat gendong anak berapa lama? Yang bilang 1 jam hayal. Kita namanya laki-laki gendong anak Pak. Ya Allah Pak, saya ngalamin sendiri Pak. Ngalamin betul-betul. Kita ngangkut karung 50 kilo insya Allah kita kuat Pak. Karung beras 50 kilo, 100 kilo kuat. Anak 8 kilo nggak sanggup kita Pak. Jujur, saya jalan ke Tanah Abang sama istri Pak. Di saking kuatnya nih istri, luar biasa. Pagi waktu itu umurnya beratnya kurang lebih 8 kilo Pak. Saya lagi gendong pagi, kiri 5 menit, pindah kanan 5 menit. Pindah lagi kiri 5 menit. Udahannya Pak, colek bini, bawa nih. Jujur Pak, kenapa? Nggak sanggup. Tapi istri terimanya dengan leluasa, hatinya lapang, diambil tuh anak taruh di pinggang. Tangan kiri Pak gendong, saya liatin sejam 2 jam nggak pindah Pak, di kiri aja. Gue bilang hebat juga nih ya. Saking hebat dan kuatnya perempuan, kiri gendong anak, kanan milih baju Pak. Tuh hebatnya perempuan. Berapa 0 kita kalah Pak? Berapa? 4-0 Pak kita kalah. Dan yang ke berapa? 5-4. Yang kelima Pak, perempuan itu sering nyolong titel suami. Percaya nggak? Maaf, ada Pak RT? Nah, Pak RT, istri dipanggil siapa? Nah, pangkat seorang suami bisa diambil jabatannya sama istri. Coba istri yang jadi RT Bapak dipanggil siapa? Nggak mungkin ngimpi seorang presiden laki-laki, istrinya dipanggil siapa? Ibu presiden. Coba yang perempuan jadi presiden, suaminya dipanggil siapa? Nggak mungkin Bapak Presiden dipanggilnya Pak Haji Joko Widodo pastinya. Betul nggak? Nggak mungkin presiden ada 2 Pak. Tuh hebatnya para 5-0 Pak kita kalah. Tapi ingat wahai perempuan, kalian boleh memenangkan setiap apa yang tadi disampaikan. Tapi ingat, ridha Allah terletak sebelum kalian menikah. Ridha Allah terletak kepada orang tua. Tatkala seorang laki-laki datang kepada kalian dan mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang tadinya terletak kepada orang tua pindah kepada suami. Kunci surga setiap istri ada sama suami. 10-5 Pak, kita menang. Lah, maaf, kita laki-laki nggak ada yang sombong. Ibu mau masuk surga tergantung bagaimana suami. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi maaf, emang ibu bisa masuk lewat kaki sendiri? Gak bakal bisa. Tahu nggak? Surga itu ada pintunya. Tahu nggak? Surga itu ada pintu, tahu? Ada kuncinya nggak? Ada sama suami, cium tangannya, cium kakinya, minta ridhonya. Surga ada di depan ibu. Bib, suami saya jahat, taat. Suami saya tukang main judi, taat. Tukang minum khamar, taat. Apapun keadaan suami, tetap harus taat. Tanpa harus melihat bagaimana apa yang dia lakukan, taat. Surga jaminannya. Ada satu wanita, bukan nabi, tapi dijadikan bidadari surganya Allah. Punya suami bengis, jahat,
ngaku Tuhan. Siapa tuh perempuan namanya? Siapa? Siti Asia punya suami siapa? Lo nggak usah kemari Firaunnya dong. Punya suami siapa? Firaun. Kok bisa suaminya Firaun tapi istrinya kok jadi bidadari surga? Buah taat, buah sabar ngadepin suami model kayak Firaun. Saya mau tanya ibu di sini, emang ada yang suaminya model kayak Firaun? Lihat nih orang-orang baik, begini muka-muka orang baik, lo lihat. Pak, saya yakin Pak, Bapak semua laki-laki yang ada di Jatiwung ini insya Allah penghuni surganya Allah. Habib, kok bisa yakin? Lihat muka-muka teraniaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup kita ini harus ada pilihan. Kita mau kemana aja sesuai apa yang kita butuh. Allah minta kita cuman ibadah. Allah cuma minta kita ibadah, tapi susahnya kita setengah mati. Kameramen, oi duduk. Lo mundar-mandir, orang ngeliatin lo PA. Ya bukan, ibu kesian. Sini ntar lihat sini, lo bergerak lagi, lihat lagi begini. Ibu yang di belakang sampai kayak kiper. Tugas mah tugas. Kan viralan lu jadinya sama gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan di malam ini adalah cara salah satunya, cara kita beribadah kepada Allah. Tadi qari, yang kedua menceritakan tentang bagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alim. Ngaji, makanya lu ngaji, lu gebuk doang hadroh lu. Main hadroh kenceng, ayat alim. Pusing gua, pusing. Yang begini nih anak muda bikin keder malaikat. Jujur Pak, saya sekarang anak muda sekarang mah bukan lagi bikin keder orang tua, kederin malaikat. Giliran datang majlis jemput perempuan, pamit sama orang tuanya, Bu, Pak, saya izin ya bawa denok. Mau kemana? Mau ke majlis. Bu, Pak, izinin denok ya. Mau jalan nih Pak. Ya udah jalan dah. Bapaknya sama ibunya blow on banget lagi, main ngasih aja. Jalan nih sama anak muda, belum ada ikat. Begitu sampai di jalan, subhanallah, keserempet kontainer, jatuh, kelindes, pae, mati tuh anak. Malaikat datang, malaikat Ridwan, alhamdulillah ahlan wa sahlan ya ahlal jannah. Malaikat Malik nggak terima, tak duluan, main mau masukin sorga aja. Lah ngapa dia mau jalan ke majlis? Tak dulu, dia jalan bukan lagi sama mahramnya. Dia belum halal tapi mau jalan ke majlis, dia ahli neraka. Malaikat dibikin keder tuh, lihat. Hati-hati Bu, Pak, jaga putra putri kita ya. Mudah-mudahan Allah jaga putra putri kita selalu, amin ya rabbal. Menjadi putra putri yang saleh salehah, amin ya rabbal. Saya mau tanya, peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin dengan akal atau dengan iman? Akal atau dengan iman? Karena perayaan Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra wal Mi'raj wajib diyakini dengan akal nggak bakal bisa ikut campur. Akal nggak bakal masuk. Tapi banyak di luar sana bahwa Isra Mi'raj itu rohnya Nabi yang berangkat. Ada yang mengatakan Nabi itu lagi dalam keadaan mimpi. Ada yang mengatakan itu ilham dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi, bahwasanya Allah menyatakan maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba di malam hari. Berarti seorang hamba, hamba itu manusia apa bukan? Makhluk Allah apa bukan? Kalau seandainya ruh, Allah pasti sebut itu ruh. Kalau Allah menyatakan ilham, pasti Allah sebut di dalam firman-Nya dalam keadaan ilham.
Tapi ini Allah menyatakan hamba, berarti seorang hamba itu roh dan jasad menjadi satu. Itulah Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Sekali lagi, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kita manusia yang kepedean. Kita ngakunya hamba. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Siapa yang dikatakan hamba? Yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadiin nama Nabi di dalam Al-Quran, seorang hamba. Karena Nabi pernah ditanya, Allah menitipkan kepada malaikat Jibril, Jibril, tanyakan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Ditanya sama malaikat Jibril, dijawab sama Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Allah bahwa aku Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Kenapa nggak jadi raja? Jika engkau memilih raja, wahai Rasulullah, gunung Uhud mau dirubah jadi emas, gunung emas untuk kekayaanmu. Apa jawaban Nabi? Enggak, saya tetap ingin menjadi seorang hamba. Saya nggak kebayang orang Jati Uwung yang ditanya, ya, gue udah tahu jawabannya. Pak, Bu, mau jadi raja apa mau jadi hamba? Raja dah, jadi hamba capek. Betul nggak? Makanya kita nggak jadi nabi. Kenapa? Karena iman kita kadang naik, kadang turun. Tapi lebih banyak turun. Alhamdulillah ya Allah, pada sadar banget. Gue kalau ceramah begini senang gue. Kenapa? Pada tahu diri. Dan ntar pulang, tahu nggak? Kadang manusia itu kadang naik, kadang turun, termasuk saya. Bukan berarti saya pegang mic saya udah ahli sorga, enggak. Saya pegang mic saya ngasih satu nasihat terus saya yang paling banyak pahala, enggak. Orang yang paling banyak ngomong tuh dia orang tanda-tanda ahli neraka. Gue berhenti aja deh ceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tugas kita cuma satu, ibadah. Nabi begitu ditanya, minta jadi seorang hamba dan dipatrikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disebut Nabi adalah seorang Bu, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Pak, saya punya satu kisah yang dimana ini kisah ini luar biasa buat saya. Yang saya tuh nggak pernah berpikir, ternyata kalau Allah mengundang Nabi itu luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena yang mencintai menjemput yang dicinta. Betul ya? Kalau Allah ngundang Nabi wajar karena kekasih Allah. Tapi ada kisah di balik itu semua yang sangat luar biasa. Ini yang bikin kita sampai-sampai ternyata Nabi Muhammad betulan mulia. Dunia wal akhirah, zahir wa batin. Apa yang menjadi istimewanya Nabi? Nabi, singkat cerita, saya nggak ngomong dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidrat, enggak. Ini udah nyampainya aja. Sudah sampai Nabi sadar, pernah ditanya sebagai hamba mau jadi seorang raja atau hamba. Nabi sadar dia adalah seorang hamba. Begitu Nabi ingin melangkahkan kaki berjumpa dengan Allah, teringat peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam berjumpa dengan Allah di atas bukit Tursina. Saat Nabi Musa meminta, ya Allah, bukankah aku ini adalah Rasul? Engkau katakan aku adalah Rasul. Kenapa engkau menyampaikan firmanmu lewat perantara? Maksudnya malaikat Jibril. Lalu dikatakan, ya Musa, engkau nggak bakal kuat ingin berjumpa denganku. Bodoh amat, nggak mau tahu. Saya ingin berjumpa denganmu. Baik, naik ke atas bukit. Begitu dia lari, langkah kaki naik ke atas bukit, diberhentikan oleh Allah. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Musa, tahan dulu. Jangan kau naik ke atas bukit ini. Bukit ini akan menjadi suci. Bukit ini akan menjadi mulia. Buka sandalmu. Allah perintahin suruh buka sandal, naik ke atas bukit. Nabi tahu peristiwa naik ke atas bukit dunia aja, suruh buka sandal. Nabi ini udah sampai di arasnya Allah. Gak pakai diperintah, Nabi jongkok, Nabi buka sandalnya. Allah berfirman, ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu wahai kekasihku, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta keberkahan melalui kakimu ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh lihat,
Kaki Nabi bawa berkah. Kaki Nabi mulia. Malaikat Jibril iri saat Rasulullah berjumpa dengan Allah. Tahu nggak apa yang diiriin sama malaikat Jibril? Bapak tahu Pak? Apa sih yang diiriin dari malaikat Jibril melihat Nabi? Begitu ngelihat Nabi ngelangkah, geleng-geleng malaikat Jibril. Malaikat Jibril satu langkah hancur. Nggak bisa nahan cahayanya Allah. Tapi Nabi berjumpa dengan Allah 70 tabir, 70.000 tabir diangkat berjumpa antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada hijab, nggak pakai penghalang, berjumpa secara langsung. Malaikat Jibril iri sama siapa? Bukan sama Nabi, tapi iri kepada sendalnya Nabi Muhammad SAW. Sendal yang diciptakan oleh manusia yang tertempel di kaki Nabi sedikit pun tidak hancur. Imamah, jubah, gamis, semua yang tertempel kepada Nabi tidak akan pernah menjadi satu yang menjadi terbakar kecuali mereka semua berjumpa langsung dengan Allah. Sandal Nabi berjumpa langsung dengan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa Bib? Ternyata Nabi naik membawa akhlak, bukan pangkat. Akhlak yang dibawa oleh Nabi. Bib, laqad kana lakum fi Rasulillahi huswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Coba kita lihat itu ayat-ayat tentang nyanjung Nabi bukan? Siapa yang nyanjung Nabi? Siapa yang muliakan Nabi? Siapa yang angkat Nabi? Allah Rabbul Alamin. Diangkat, disanjung, dimuliakan. Tapi tatkala Nabi tahu dirinya seorang hamba, begitu masuk at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi orang yang berakhlak. Ternyata bukan akhlak yang membuat Nabi menjadi mulia, tapi Nabi yang membuat akhlak menjadi mulia. Barang siapa orang yang berakhlak pasti akan menjadi mulia. Kenapa? Karena orang yang berakhlak sudah pasti menjalankan ilmunya. Orang yang berilmu belum tentu menjalankan akhlaknya. Paham ya? Jadi jangan salah. Orang yang berilmu belum tentu punya akhlak. Tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmu. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang berakhlak. Amin ya Rabbal. Saat Nabi at-tahiyatul apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa. Allah sanjung langsung di hadapan Nabi. Nabi bangga. Terus bangga gede hati. Enggak. Nabi makin menunduk. Keberkahanku dilimpahkan kepadamu. Kasih sayangku aku limpahkan kepadamu ya Muhammad. Allah langsung yang ngomong. Kita nih Bu manusia disanjung orang. Bu elah terbang kadang gak turun-turun. Betul gak? Kalau kita udah disanjung sama orang pasti ada maunya. Pasti. Ya Allah Bu kok cakepan amat sih ya Allah. Bang, ya Allah bang, makin tua makin gagah banget. Itu ada ujungnya, coba pinjam 100 biar nggak putus silaturahminya. Pasti ada maunya. Kita kalau disanjung orang, oh iya makasih, itu jawaban kita. Tapi Nabi disanjung oleh Allah, Nabi sanjung balik. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Tuh lihat Nabi Muhammad akhlak luar biasa. Contoh Nabi. Bib, bagaimana kita bisa menempel Nabi? Maaf, beribu maaf. Tahu kulit sapi ada nggak kulit sapi? Ada ya. Kulit sapi bisa nggak dibikin sepatu? Kulit sapi bisa nggak dijadiin sendal? Saya mau tanya, kulit sapi bisa nggak dijadiin dompet buat laki-laki? Tempat yang dipakai sendal, sepatu, dompet tempatnya mulia apa enggak? Gak bakal mulia. Dompet taruhnya di mana? Bokong Bu. Main pantat aja lu ngomongnya. Taruh di mana? Pantat. Betul ya? Sendal adanya di mana? Mulia apa enggak? Sepatu sendal taruhnya di alas kah? Dompet taruhnya di, terserah lu dah mau taruh di mana. Mulia enggak tempatnya? Mulia enggak tempatnya? Ada sisanya.
Kulit sapi ini ada sisanya. Kulit sapi ini menjadi sampul Al-Quran. Orang yang pegang Quran wajib wudhu dulu. Kenapa? Mensucikan diri. Saat memegang, dicium Qurannya, ditaruh di atas kepalanya, ditaruh di dadanya. Sama-sama kulit sapi, tergantung di mana dia menempel, itu akan menjadi mulia. Jika kulit sapi tertempel dengan Al-Quran, mulia apa enggak? Mulia. Begitupun kita, kalau kita ingin menjadi mulia, maka dekatkan diri kita kepada Nabi. Insya Allah kita menjadi hamba yang mulia. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan orang yang selalu dekat dengan Nabi, Allah ringankan kita di dalam beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan orang yang terus dekat dengan Nabi, Allah berikan kita satu penghormatan. Agar apa? Agar kita selalu diberikan taufik dan hidayah, sehingga Allah jadikan kita sebagai hamba yang dalam taat ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, boleh apa enggak? Mau apa enggak? Kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan kemenangan. Mereka yang telah meninggal dunia, Allah jadikan mati dalam keadaan syahid. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan mereka yang mati, orang tua yang telah meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, kita minta semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak yang meninggalkan orang tuanya, kita minta kepada Allah agar mereka anak-anak yang dapat membawa kedua orang tuanya ke dalam syurganya Allah. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan para Zionis Israel, Allah hancurkan mereka, Allah porak-porandakan mereka, Allah hinakan mereka dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua baca sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil. Yang punya handphonenya keluarin, flashnya nyalain, lampunya nyalain, angkat tinggi-tinggi. Bimbainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana mati ana qasale
ono iwak sepat percuma ayu ora dalam salat semua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan daimatan bidawabil mulkillahi lontong tahu ono lontong sate bocah ayu ojo galawae mending sholawat matine bonus wae kanteng vokale ono lontong sate bocah ayu ojo galawae mending sholawat matine bonus nyawang kanteng vokale bonus nyawa kanteng vokale Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawabil mulkillahi sallu ala Muhammad sallu alaihi al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli usul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada bahasa yang tidak baik keluar daripada kebodohan Al-Faqir, apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.